Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo sobat, kembali lagi dengan online class channel ya. Di kali ini kita akan belajar kembali Grothic dengan studi kasus VLAN dan hotspot. Materi ini sudah pernah disampaikan dengan salah satu studi kasus. Ini akan saya bahas kembali dengan studi kasus yang berbeda. Bagi yang belum menonton video sebelumnya bisa lihat di deskripsi. Nah, untuk alat dan bahan di video ini hampir sama seperti studi kasus sebelumnya, yaitu alat yang saya gunakan adalah tag clipping, LAN tester, dan aplikasi Winpop dan aplikasi Notepad. Kemudian bahan yang saya gunakan itu adalah modem. Modem ini yang berasal dari provider ya, model kabel UTP, konektor RJ45, kemudian router port RB951, PC atau laptop yang akan kita gunakan sebagai klien, dan juga alat bahan untuk kita mengkonfigurasi, dan satu perangkat gadget yang dimana berfungsi sebagai klien juga. Bentuk topologi yang akan kita diskusikan pada saat ini, yang pertama ini ada dua router port. Yang saya gunakan adalah RB951 UI keduanya, yang dimana di dua router port ini akan saya beri tugas yang berbeda-beda. Router port yang pertama yang akan saya beri nama WR itu akan di ether satunya akan terhubung dengan provider, kemudian ether 2 nya yang akan terhubung dengan router port satunya yang akan menjadi SW atau switch. Fasilitas yang ada di wireless router itu ada wireless ya, yang dimana hanya satu akun yaitu tamu yang dengan password hotspotnya adalah guest. Kemudian saya juga pada saat wireless router ke switch akan saya buat dua VLAN ID 10 dan VLAN ID 20 dengan nama lab KPI dan ruang guru. Kemudian di switch itu dari distribusi wireless router ini akan didistribusikan di ether 2 dan 3, dimana ether 1 itu yang menerima dari wireless router, ether 2 itu akan menerima jadi VLAN 10, dan ether 3 yang akan jadi VLAN 20. Dari tahap-tahap sebelumnya itu tahapnya lebih, studi kasus sebelumnya itu akan lebih panjang. Ini kebetulan studi kasus yang lebih singkat, yaitu saya hanya menggunakan 7 tahapan saja, yaitu pertama koneksikan wireless router dengan internet, kemudian kita membuat port VLAN di wireless router yang dimana di ether 2, kemudian kita setting IP VLAN-nya karena kita kan menggunakan perangkat router, maka kita harus menyeting IP VLAN-nya. Kemudian kita konfigurasi NAT. Yang kelima kita konfigurasi wireless hotspot-nya. Keenam kita konfigurasi bridge di switch, dan tahap terakhir adalah konfigurasi VLAN di switch, dan itu adalah tahap-tahap konfigurasi. Dan tahap-tahap ini tidak termasuk tahap pengujian. Dan gimanakah langkah-langkahnya? Silakan menyaksikan hingga video ini selesai. Ya, di tahap pertama kita akan menghubungkan wireless router dengan internet terlebih dahulu, yang menjadi wireless router. Dan ini saya connect. Dan ini kebetulan baru saya lakukan reset ya,
Ini pertama kali akan dimintai password, yang akan menjadi password baru. Maka password default kan kosong, maka password penggantinya saya isikan. Saya buat mudah supaya mudah diingat. Kemudian untuk tahap gimana caranya saya melakukan koneksi, ada dua cara ya untuk koneksi wireless router dengan internet, yaitu yang pertama kita memanfaatkan DHCP client, yang dimana itu sudah ada fasilitasnya dari provider. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara manual, dimana kita tidak memanfaatkan fasilitas ataupun untuk mengantisipasi jika provider tidak menyediakan. Nah, untuk mengecek bentuk topologi yang saya gunakan, kita masuk ke menu interface ya. Di sini sudah ada Ether 1. Ini yang akan sudah terhubung dengan ISP ya, akan saya komen. Ini ISP. Ether 2 ini yang akan terhubung dengan switch. Ether 3 ini yang terhubung dengan laptop ya. Nah, di interface ini sudah ada 3 Ether yang sudah saya beri nama. Kemudian WLAN 1 ini yang akan menjadi wireless kita, saya aktifkan terlebih dahulu. Kemudian saya komen wireless. Nah, sudah ya, jadi ada 1, 2, 3, 4 yang akan kita gunakan. Nah, untuk supaya kita nantinya sebelum lanjut, saya akan ganti nama routing saya supaya tahu perangkatnya ya, yaitu masuk ke sistem identity. Ini akan saya beri nama WR atau wireless router. Nah, untuk langkah pertama kita akan melakukan koneksi antara wireless router dengan internet. Saya akan gunakan cara yang pertama, yaitu kita memanfaatkan DHCP client. Untuk cara memanfaatkan DHCP client, saya masuk ke IP DHCP client, kemudian saya tambahkan pilih interface yang terhubung dengan ISP ya. Klik apply. Oke. Nah, kalau seperti ini, maka koneksi antara wireless router dan internet sudah terhubung. Dengan cara menguji seperti ini ujiannya. Saya masukkan ya, masuk ke terminal, passwordnya admin, saya ping. Nah, sudah replay. Ini menandakan bahwa wireless router sudah terhubung dengan internet. Saya Ctrl C untuk berhenti. Kemudian mengecek berapakah IP yang saya dapatkan. Nah, saya mendapatkan 10.10.2 dengan IP gateway 10.10.1 ya. Primary DNS-nya 192.168.43.1. Akan saya catat dengan aplikasi Notepad. Untuk membantu saya, ini 10.10.10.2/30. Kemudian gateway-nya 10.10.10.1. Kemudian DNS-nya saya masukkan 192.168.43.1. Ya, ini adalah DNS-nya. Yang atas ini adalah IP, yang ini adalah gateway, ini DNS. Nah, itu adalah cara DHCP client. Nah,
kemudian yang cara kedua, kita asumsikan kita tidak mendapatkan IP atau tidak ada fasilitas DHCP klien. Untuk itu supaya tidak terjadi tabrakan, saya hapus. Kita akan gimana caranya manualnya. Kemudian saya klik IP address untuk menambahkan IP address. Saya tambahkan. Kemudian saya masukkan IP-nya yang tadi sudah dapat ya. Interface-nya Ether 1 saya apply. Oke, nah ini sudah dapat IP. Kemudian masuk ke DNS. Saya masukkan 192.168.43.1. Apply. Oke. Nah, untuk setting gateway-nya saya masukkan di IP. Routes saya tambahkan jadi gateway ya, yaitu 10.10.10.1 dan saya apply. Oke. Nah, jadi 3 komponen itu sudah saya. Kemudian saya new terminal, saya coba ping apakah betul ping. Ya, ternyata sudah betul ya, sudah betul. Jadi catatan saya tadi notepad sudah benar semua. Nah, tahap kedua yaitu membuat port VLAN di wireless router, terutama di Ether 2. Nah, untuk cara membuat port di wireless router, kita masuk ke menu interface ya, interface. Kemudian di sini tab interface saya tambahkan VLAN. VLAN 1 ini kan di studi kasus saya ini adalah lab KKPI. Saya beri nama lab KKPI dengan ID 10. Interface-nya di Ether 2. Saya apply. Kemudian saya copy. Kemudian yang kedua yaitu ruang guru. Saya sebutkan ya, ruang guru dengan ID 20, enternya 2, kemudian apply. Oke. Apply. Oke. Untuk tahap ketiga kita masuk di mana kita akan melakukan konfigurasi IP VLAN wireless router plus kita men-setup DHCP nya. Kita akan masuk dulu ya di IP address. Kita lihat dari topologi yang sudah kita buat seperti apa ya. Ya, di sini IP-nya adalah 20.1/28. Nah, untuk ID 10 saya tambahkan, saya lihat ya 192.168.20.1/28 ya, jangan lupa slashnya /28 lab KKPI ya, lab KKPI. Saya apply. Oke, kemudian saya tambahkan lagi untuk yang satunya ya. Ini adalah 30.192.130.1/28 dan di ruang guru saya apply. Oke ya, ruang guru sudah, lab KKPI sudah, dan kita akan setting DHCP servernya, yaitu di menu IP DHCP server. Di sini ada DHCP setup. Kemudian saya masuk di lab KKPI terlebih dahulu ya, lab KKPI. Next, address base-nya tetap next, get DHCP sama next ya, DNS servernya next, list time-nya sama 10 detik ya. Oke, dan saya buat lagi untuk ruang guru next ya, saya next saja karena di kasus ini tidak ada pengaturan khusus.
untuk DHCP ya. Jadi di sini tidak ada aturan khususnya. Oke, setting DHCP server sudah selesai. Kita masuk ke konfigurasi tahap keempat, yaitu konfigurasi NAT. Kita akan masuk ke menu IP, firewall, NAT. Kita tambahkan actionnya, masquerade-nya, out interface-nya. Saya arahkan yang ke ISP, berarti adalah enter 1 ya, enter 1, dan saya apply. Oke. Nah, itu tahap keempat sudah selesai. Kemudian kita masuk ke tahap kelima, konfigurasi wireless dan hotspot-nya. Nah, ini kebetulan di kasus ini adalah SSID-nya WiFi class, username tamu, dan passwordnya guys. Maksudnya apa? Jadi setiap orang yang connect itu nggak perlu password, langsung ke login, pick-nya langsung ya dari wireless. Nah, caranya gimana? Yaitu kita masuk ke menu wireless, kemudian kita masuk security profile terlebih dahulu, saya tambahkan. Nah, karena untuk orang yang ingin connect itu tanpa password dan langsung terarah ke login pick, maka modenya NAT ya. Kemudian saya apply, masuk ke WiFi interface, saya double klik, kemudian masuk di tab wireless. Di sini saya buat IP bridge. Di sini SSID-nya saya samakan WiFi class. WiFi class. Kemudian security profile-nya, profil 1 ya, apply. Oke. Kemudian kita akan setting hotspot-nya ya. Wireless sudah, dan sekarang setting hotspot-nya itu di menu IP hotspot. Namun sebelumnya kita harus membuat IP-nya terlebih dahulu. Sesuai kita lihat topologinya ya. Ini adalah 10.1/24. IP address, tambahkan 192.168.10.1/24. Di sini menuju WLAN, apply. Oke. Nah, kemudian kita masuk kembali di IP hotspot ya. Hotspot up. Ini kita arahkan WLAN 1. Next ya. Local address networknya seperti 1 ya. Next. Select certificate 6, SMTP 0, dan DNS servernya. Next. DNS name, kalau di kasus ini tidak ada ketentuannya, bebas, tapi saya isikan aja WiFi class gitu ya. Next. Adminnya ini saya buat tamu, passwordnya guys, tamu, passwordnya guys ya. Guys. Next. Oke. Nah, maka tahap ke-5 ini sudah selesai. Nah, cara mengujinya apakah sudah benar settingan WiFi kita masuk, kita coba menggunakan laptop ya. Kita coba menggunakan laptop, kita buka ya dengan WiFi kelasnya. Kita connect ya. Kita connect. Apakah kita didirect ke login pick? Ya. Ini kita didirect. Nah, kita didirect di wifi-class.com. Kita masuk tamu, terus passwordnya wes connect. Never aja. Ya, sudah berhasil ya terkoneksi dengan wifi-nya. Itu adalah tahap ke-5. Tahap berikutnya kita akan konfigurasi
bridge di switch port 1 sampai 3 saja. Kemudian yang ketujuh, konfigurasi VLAN di switch. Tapi sebelumnya kita akan pindah terlebih dahulu port yang terhubung laptop ke port switch ya, supaya kita konfigurasi switchnya. Nah, untuk tahap berikutnya kita akan masuk ke tahap ke-6, yaitu konfigurasi bridge di switch ya. Ini sudah saya pindahkan port kabel yang ke laptop ke micro router port yang akan menjadi switch. Kita buka micro Windows dulu biar mengetahui satu perangkat saja, dan saya connect. Oke, ini kemudian saya beri untuk tahap pertama ini kan saya akan melakukan bridging. Untuk memastikannya, saya ke interface dulu bahwa di sini ada router 1 yang berjalan dan router 5. Router 1 ini yang akan terhubung, yang sudah terhubung dengan wireless router. Router 5 ini yang terhubung dengan laptop. Maka saya ke Chrome comment ini ke wireless router, yang dimana dia akan menjadi VLAN terang. VLAN terang. Kemudian yang kedua dan 3 ini akan jadi VLAN 2, Ether 2 ini akan jadi VLAN 1 ID 10. Kemudian di sini Ether 3 ini akan menjadi VLAN 2 ID 20. Dan ini yang konsolnya yang akan menjadi, yang sudah menjadi konsol saat ini. Nah, cara untuk bridge, karena kenapa kok kita harus mengkonversi bridge, karena perangkat yang kita gunakan adalah router, jadi bukan switch management, maka kita harus lakukan bridging. Caranya kita masuk ke menu bridge, di tab bridge kita tambahkan bridge ya, kita apply. Oke, kemudian kita masuk ke port, tambahkan port yang akan di bridge, yaitu mulai enter 1 ke enter 3 saja. Kita apply, kemudian kita copy, kita masukin enter 2, apply, copy, enter 3, apply, oke. Di 1, 2, 3 sudah lakukan bridge. Jadi ini tahap ke-6 sudah selesai. Tahap berikutnya kita lakukan konfigurasi VLAN di switch. Caranya yaitu kita masuk ke menu switch, kemudian kita masuk di port VLAN, kita tambahkan dulu. Tapi sebelum itu kita pastikan ya, di sini ada Atheros 8.7. Ini membuktikan bahwa router port kita support untuk dilakukan konfigurasi VLAN. Ya, kita kembali ke port VLAN, kita tambahkan ya. Tadi switch 1 VLAN ID 10 dengan port pertama itu adalah Ether 1 yang akan menjadi VLAN trunkingnya. Kemudian kita tambahkan Ether 2 dan kita apply. Oke, kita tambahkan kembali, kemudian VLAN ID 20 portnya Ether 1 sebagai trunkingnya, dan enter 3, play. Oke. Nah, ini penambahan port sudah selesai. Kita masuk ke menu tab port. Di Ether 1 kita akan rubah ya headernya, ini akan jadi secure, dan VLAN headernya FI
if missing ya. Jadi add if missing, kemudian ini akan apply, kemudian enter 2, kemudian di sini secure always strip, kemudian ID-nya 10, apply, dan ditambah di sini enter 3, secure always strip, ini VLAN ID 20, apply. Oke. Ya, ini tahap ke-7 sudah selesai. Kita akan masuk ke tahap terakhir, yaitu tahap pengujian. Cara menguji VLAN kita berfungsi atau tidak, kita akan pindahkan port Ether 2, Ether 5 yang tadi yang terhubungkan laptop ke Ether 2 dan 3. Pertama kita akan pindahkan ke Ether 2. Oke, kita cek ya, ini antara laptop dengan perangkat switch ya. Saya akan masuk ke command prompt. Seharusnya yang IP yang saya dapatkan adalah di sini adalah 20 titik sekian /28 ya, ipconfig. ipconfig itu untuk Linux, ipconfig ya. Nah, ini saya dapat IP 20.14. Nah, kita akan cek koneksi internet ya di Ether 2 ya. Kita akan ipconfig lagi, itu 2014 ya. Ini sudah kita lihat di sini 20.1 gateway-nya, maka kita sudah menggunakan VLAN lab KKPI ya. Kita akan ping Google ya, sudah dapat internet ya, dan kita akan pindahkan di Ether 3. Kita cek apakah sudah dapat IP yang baru ya. Sudah dapat IP yang baru ya, 30.14. Kita akan ipconfig ya, ini sudah 30.14, ini sudah di VLAN ID 20, VLAN kedua ya. Kita akan ping Google ya. Ya, sudah dapat internet juga. Jadi semuanya sudah dapat internet semuanya ya. Nah, ini adalah video mulai tahap konfigurasi hingga testing. Kiranya apa yang sudah kita bahas bisa bermanfaat untuk kalian, dan tetap jangan lupa untuk selalu pantau update-update video yang terbaru dengan cara klik subscribe dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.